Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba kita coba dulu. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke, ketua kelas siapa? Ketua kelas? Siapa namanya? Pina. Oh, Vina. Siapa yang nggak masuk hari ini, Vina? Amelia Pratiwi, Kak. Siapa? Amelia Pratiwi. Amelia Pratiwi. Oke. Yes. Terus siapa lagi? Ada yang izin? Enggak ada, Ustaz. Tidak ada yang izin? Nggak ada. Oke, jadi cuma satu orang ya yang nggak masuk ya. Oke, baik. Silakan kita pimpin dulu doa sebelum kita memulai pembelajaran. Dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sabra illa syi'ta sahla wa aqibatu lil muttaqina wa la udwana illa 'alal zalimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemudahan kita dalam mendapatkan ilmu. Amin. Amin. Nah, sekarang hari ini kita belajar tentang IPS. Materinya tentang kegiatan pokok ekonomi. Silakan dibuka bukunya halaman 132. Silakan. Ya, dipersiapkan dulu alat tulisnya, dipersiapkan lah ya. Persiapkan sebelum kita memulai proses pembelajaran. Ya, baik. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, perhatikan dulu, Ustaz. Jadi, Ustaz akan jelaskan kenapa kita itu harus belajar tentang kegiatan pokok ekonomi. Ya, jadi kegiatan pokok ekonomi itu sebenarnya sudah kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya. Siapa yang pernah ikut ibunya ke pasar? Angkat tangan. Nah, ya. Kalian biasanya beli apa? Biasanya beli apa? Oh, apa lagi? Buah-buahan. Apa lagi? Ikan. Ada yang beli calo nggak? Beli terasi? Biasanya itu. Nah, itu namanya proses apa? Proses. Proses distribusi sebenarnya. Bagaimana sang pedagang tadi kemudian memberikan apa tadi? Memberikan barang dan jasa kepada konsumen. Ya. Selanjutnya sekarang Ustadz mau melihat dulu sejauh mana pengetahuan kalian tentang kegiatan pokok ekonomi. Sekarang ada nggak yang mau bertanya tentang kegiatan pokok ekonomi itu apa? Ya. Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang kegiatan pokok ekonomi? Ini biasanya dibagi tiga loh. Dibagi tiga nih biasanya. Kegiatan pokok ekonomi ini biasanya dibagi menjadi tiga. Nah, nanti sebelum Ustaz tampilkan videonya, nanti kita lihat dulu seberapa jauh pengetahuan kalian tentang kegiatan pokok ekonomi. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silakan. Silakan. Apa saja yang kamu ketahui tentang kegiatan pokok ekonomi? Ada? Ya, Gopi. Nah, apa? Distribusi, konsumsi, sama Satu lagi apa? Ada yang tahu yang lain? Apa? Produksi. Urutannya di mana biasanya urutannya? Produksi, terus distribusi, baru konsumsi ya. Kita ngolah dulu, ya nggak? Diolah dulu pempeknya. Habis itu dijual, ya nggak?
sampailah ke kita selaku konsumen. Jadi apa tadi? Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Oke, baik. Lumayan bagus buat kalian. Yang sering kalian lakukan konsumsi ya. Konsumsi yang sering kalian lakukan. Baik, sekarang coba dilihat dulu bukunya. Nah, sekarang dilihat bukunya. Kamu pahami dulu, kamu telaah dulu di bukunya itu. Coba dilihat apa yang tidak kamu pahami dari materi-materi yang sudah ada di buku tersebut. Ya, kaitannya dengan kegiatan pokok ekonomi. Silakan. Ini kan sudah berkelompok. Nah, silakan ketua kelompoknya memberikan aturan-aturan dan juga memberikan bahasanya. Kalian berkelompok itu memberikan masukan kepada anggotanya terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, misalnya apa yang harus dibahas untuk hari ini. Silakan ketua kelompoknya. Mana ketua kelompoknya? Angkat tangan. Ketua kelompoknya. Itu tadi siapa? Vina. Di sini siapa ketua kelompoknya? Manha. Di sini ketua kelompoknya? Sabita ya. Di sini ketua kelompoknya siapa? Maura ya. Maura ketua kelompoknya. Silakan diarahkan anggota kelompoknya ya. Sambil satu dulu. Ustaz kasih waktu 2 menit ya. 2 menit ya. Jangan lupa untuk mencatatnya ya, karena nanti akan ada presentasi di depan kelas. Nah, nanti ketua kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Produksi apa, distribusi apa, terus konsumsi apa, boleh didiskusikan. Jangan satu orang ya, tapi per kelompok gitu. Baik, cukup waktunya ya. Tadi sudah Ustaz kasih waktu, sekarang cukup waktunya. Sekarang perhatikan ke Ustaz. Coba perhatiin. Nah, jadi Ustaz mau nanya sekarang, siapa yang bisa jawabnya? Kalau kegiatan pokok ekonomi ini bisa nggak terjadi di pasar? Siapa yang bisa jawab? Bisa nggak terjadi di pasar? Bisa. Siapa yang ngomong bisa tadi? Nah, bisa. Kenapa kok bisa, Manha? Oke, tepuk tangan. Satu coklat untuk Manha. Oke, bagus ya, karena sudah menjawab pertanyaan dari Ustaz tadi. Ayo makanya kalian harus berani menjawab ya. Nah, jadi intinya dalam proses kegiatan pokok ekonomi sebenarnya sudah terjadi di kegiatan kita sehari-hari. Cuma kadang kita nggak sadar kegiatan apa yang sedang kita lakukan. Apakah produksi, ataukah distribusi, ataukah konsumsi. Baik, sekarang tiba waktunya untuk kalian presentasi. Silakan, siapa dulu? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Silakan, ya, silakan. Dari kelompok ini apa ini? Kelompok berapa? 2 ya. Hitungnya dari sini 1, 2, 3 dan 4. Silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan. Silakan diperhatikan. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi TPM. Yang pertama, produksi kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengertian dari produksi adalah proses kegiatan menyiapkan barang atau jasa. Distribusi, kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Konsumsi, kegiatan menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 2 ya. Baik. Nah, sekarang silakan kalau dari kalian ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya ke kawannya. Silakan. Ada yang mau bertanya?
Ya, Gopi atau siapa? Nabila? Nabila mau nanya? Yang lain? Silakan. Ada? Gak ada pertanyaan? Gak ada? Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, silakan. Ya. Tepuk tangan, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, satu kelompok lagi. Kelompok ini ya, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa seperti membuat pakaian. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan suatu barang atau jasa. Oke. Selesai? Cukup? Oke, silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Dari kelompok 3 ya. Kalau seandainya kita membeli motor itu termasuk kegiatan apa sih? Silakan dijawab. Boleh perwakilan, silakan. Membeli motor. Kamu tahu motor nggak? Tahu motor nggak? Motor tahu kan? Motor tuh yang gini. Gini ya. Yang mana gini ya? Bukan yang gini. Kalau gini apa? Mobil. Kalau gini? Gini apa gini? Main paket gini. Oke ya. Oke, kalau motor, beli motor nih, kita datang ke dealer, habis itu kita beli motor. Nah, itu termasuk kegiatan produksi, distribusi atau konsumsi kata kawannya tadi ya. Nah, coba siapa yang mau jawab? Silakan. Ayo jangan takut. Jawab. Termasuk apa? Kan beli motor tuh, beli motor. Motor untuk di apa? Pakai. Dipakai itu namanya Distribusi. Berarti termasuk apa? Kegiatan konsumsi. Bagus. Tepuk tangan dong untuk kelompok. Oke, sekarang ditutup. Silakan ditutup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang karena tadi sudah maju, kelompoknya sudah maju. Nah, sekarang Ustaz pengen dengar jawaban dari kalian. Jawaban mengenai apa itu kegiatan pokok ekonomi kan terdiri dari 3. Ada produksi, ada distribusi, dan juga ada Konsumsi. Sekarang silakan perwakilan dari setiap kelompok untuk memberikan jawabannya terkait dengan produksi, konsumsi, dan distribusi. Bagaimana ini? Dari kelompok 1 dulu atau kelompok 4? Tadi sudah dari 1 tadi, sekarang 4. Silakan. Boleh berdiri, boleh? Oke, ya. Jadi menurut kami kegiatan pokok ekonomi itu kan ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke. Produksi adalah pengadaan barang dan jasa atau pembuatan barang dan jasa. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen. Oke. Kalau konsumsi itu kegiatan menghasilkan nilai guna barang atau jasa. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kelompok kami kan kegiatan pokok ekonomi itu ada 3, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Menurut kami produksi itu adalah mengadakan atau menghasilkan barang atau jasa. Oke, bagus. Terus? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Oke. Sedangkan konsumsi adalah menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompok
2. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Oke, yang lain perhatiin ya. Kegiatan kelompok ekonomi itu kan ada 3, produksi, distribusi, sama konsumsi. Menurut kami, kegiatan produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Sedangkan distribusi itu kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Oke, bagus. Tepuk tangan dong. Kelompok 2. Kelompok tadi, kelompok 1. Kelompok 1. Kamu bisa. Ya. Kan kegiatan pokok ekonomi itu dibagi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen. Dan konsumsi itu kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Oke. Sekarang coba Ustadz minta beberapa orang untuk maju ya. Silakan. Boleh ketua kelompoknya tadi? Ketua kelompoknya. Boleh. Coba maju ke sini. Maju. Ada orang tadi ya. Silakan maju ke sini. Maju ke sini. Oke. Di sini sebelah sini. Oke. Nah, ya. Sekarang Ustadz mau apa namanya? Memberikan contoh gitu. Contoh. Kalian boleh memperhatikan ya. Nanti dengan contoh ini kalian akan tahu mana sih yang namanya produksi gitu ya. Mana sih yang namanya distribusi dan yang mana yang namanya konsumsi. Nah, contoh misalnya ini ada, anggap saja ini ya, air ya. Kalian pernah minum air mineral? Ya. Pernah semuanya minum air mineral pernah? Nah, biasanya air mineral ini, nah ini air, ada air, ini diproduksi dengan cara di apa? Kalau di rumah kalian diapain biasanya? Dimasak pakai itu ya, pakai panci ya. Ya. Tapi kalau di perusahaan besar biasanya di apa? Dinetralisir atau apa namanya, dihilangkan kuman-kumannya dan lain sebagainya, baru setelah itu dimasukkan ke dalam botol. Nah, proses itu dinamakan apa? Produksi. Jadi apa produksi itu? Kegiatan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Nah, sekarang udah ingin tahu, misalnya nih, ini ada jilbab. Tuh jilbab yang dipakai oleh kawan kalian nih, yang cantik-cantik ini ya. Nah ya, ada jilbab ini. Nah jilbab ini kemudian mau diproduksi dengan produksi yang lain. Contohnya misalnya ya, misalnya jilbabnya ini dikasih manik-manik. Tahu manik-manik? Ada yang bling-bling itu, tahu kamu? Nah, bertambah nggak nilai apa guna jilbab tadi? Nambah mahal atau nambah murah? Mahal kan biasanya. Berarti kegiatan produksi juga termasuk apa? Pinter. Jadi cerdas itu ya. Berarti menambah nilai guna suatu barang. Jadi gabungan aja yang tadi. Pengertian pertama apa tadi? Produksi tadi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, dan kegiatan menambah nilai guna suatu barang. Ya, paham ya? Nah, ini pengertian dari produksi. Sementara sekarang ada lagi nih. Ini misalnya ada pedagang. Nah, pedagang datang biasa, mbak-mbaknya, silakan mbak, ini murah mbak, silakan dibeli mbak. Nah, posisi ini dan ini, ya, ini pedagang, ini konsumen, ya kan? Ini sedang terjadi proses apa? Proses distribusi. Jadi apa proses distribusi itu? Menyalurkan barang atau jasa. Dari siapa? Dari produsen ke konsumen. Ada yang bisa ngelah? Apa tadi proses distribusi tadi? Oke, setuju semuanya? Oke, pintar. Itu yang kedua ya, tentang distribusi. Yang terakhir, yang ketiga adalah konsumsi.
dicoba ya sekarang ya. Kita buka ininya. Maaf tadi ya. Ini kita buka. Ini apa nih namanya? Ini apa namanya? Monkey. Nah, sekarang coba lihat yang berempat ini. Nah, Ustaz kasihkan satu ke kawannya. Nah, dia sudah beli ini, sudah beli, ya. Dia kemudian kasih satu, coba dimakan sekarang, dimakan. Nah, ini kegiatan apa nak? Konsumsi. Jadi apa kegiatan konsumsi itu? Kegiatan menghabiskan nilai guna suatu. Misalnya ini pena nih, pena. Ustaz kasihkan ke satu-satu kawannya nih, gitu ya. Apakah dimakan juga? Enggak. Diapain sama dia? Dikulik. Apakah langsung habis? Enggak. Jadi apa? Berkurang nilai guna barangnya. Jadi pengertian konsumsi apa? Kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna. Ada yang bisa ngulang tadi? Apa tadi? Ya, mungkin silakan. Apa? Kegiatan apa? Konsumsi. Kegiatan. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang. Nah, kegiatan. Ada yang bisa yang lain? Apa? Apa? Konsumsi adalah menghabiskan atau mengurangi suatu nilai guna barang. Oke, nilai guna. Bagaimana apa namanya? Manusia itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Cara pemenuhan kebutuhannya termasuk kegiatan produksi, distribusi juga konsumsi. Nah, di sini Ustadz apa namanya ingin memberikan pemahaman juga kepada kalian bahwasanya kita di dunia ini ya, ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selamanya ya, dan beribadahlah seolah-olah besok akan mati ya. Nah, seperti itu. Itu prinsip yang harus kita apa namanya pegang, di mana kita tetap harus memikirkan dunia ini ya, tetap harus berusaha. Ini salah satunya ya, memproduksi, distribusi, melakukan proses produksi, distribusi, konsumsi. Tapi kita juga tetap harus ingat akhir. Seperti juga ini boleh dibacakan ya Ustaz, punya oleh-oleh untuk kalian. Ini ada surat Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Boleh dibacakan satu orang, termasuk artinya juga. Silakan. Ya. Apabila telah ditunaikan salat, maka bersabarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Oke. Ya, jadi ini ya, Nak, ya. Kita dalam proses mencari rezeki gitu ya, termasuk dalam kegiatannya tadi kita tahu gitu ya. Ini cara kita bagaimana di dunia kita mencari apa namanya rezeki, dan kita diingatkan oleh Allah apabila telah ditunaikan sholat ya. Artinya apa? Kita tetap mengutamakan apa? Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mencari rezeki. Apakah boleh Ustaz sholat terus? Ya? Boleh nggak sholat terus? Boleh. Dan meninggalkan kerja di dunia? Boleh nggak? Tetap kita harus seimbang antara ibadah di dunia gitu ya, untuk kita nanti di akhirat ya nggak, dengan mencari harta di dunia. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari Ustadz untuk hari ini. Kita apa sebelum kita tutup nanti coba buka halaman 134 jangan dibuka. Nah, di situ ada pilihan ganda 1 sampai 5. Nanti silakan kerjakan di asramanya masing-masing ya. Nah, silakan dikerjakan di asramanya masing-masing. Terus nanti apa? Jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara
seseorang menawarkan barang sehingga nanti akan tercipta harga pasar. Jadi dari produksi, distribusi, konsumsi itu nanti akan terjadi yang namanya harga pasar, ya. Jadi kalian harus ingat untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, Ustaz tutup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita selalu dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa di penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Ustaz cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.